Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya dengan kawan Syah, profil kelompok 9, akan menjelaskan klasifikasi dengan Canarius Network. Saya di sini dari kelompok 9 yang menggunakan 4 orang, yaitu di sini ada saya sendiri, kawan Syah, lalu ada Abel Rafial Dani, Rizky Yusmanani, dan juga Dimas Agung Kurniawan. Untuk Canarius Network itu sendiri merupakan salah satu metode pembelajaran tersupervisi yang dapat mengklasifikasikan data berdasarkan tingkat kedekatan data dengan sumber data yang lampau. Data uji atau data yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kedekatan jarak dari kategori yang ada di dalam KNN. Klasifikasi menggunakan voting terbanyak atau majority voting di antara klasifikasi dari objek. Tujuan Canarius Network. Tujuan dari algoritma ini adalah mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan sampel-sampel dari data latih. Algoritma KNN menggunakan neighborhood classification sebagai nilai prediksi dari nilai instance yang baru. Lalu, algoritma Canarius Network. Algoritmanya ada 5 algoritma yang bisa kita kerjakan. 1. Menentukan parameter K atau jumlah data yang paling dekat. 2. Menghitung kuadrat jarak dan objek terhadap data training yang diberikan. 3. Mengumpulkan hasil nomor 2 secara ascending. 4. Mengumpulkan kategori Y atau klasifikasi Canarius Network berdasarkan hasil nilai K. Lalu, nomor 5. Dengan menggunakan voting mayoritas atau majority voting, maka dapat diprediksikan kategori objek. Lalu di sini ada tujuan dari Canarius Network. Tujuan dari algoritma ini adalah mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut atau sampel-sampel data latih, dan juga algoritma KNN menggunakan neighborhood classification sebagai prediksi dari nilai instance yang baru. Lalu di sini ada nilai K pada KNN. Nilai K pada KNN menggambarkan seberapa banyak tetangga terdekat yang dilibatkan dalam penentuan kelas. Nilai K sangat penting dan dapat mempengaruhi hasil klasifikasi. Di sini ada metode perhitungan jarak. Metode perhitungan jarak adalah jarak merupakan pendekatan yang umum dipakai untuk menggambarkan kedekatan data, atribut, atau fitur. Semakin kecil nilai jaraknya, semakin dekat kesamaan kedua data atau atribut fitur tersebut. Lalu, di sini ada macam-macam metode perhitungan jarak. Di sini ada pertama jarak Euclidean, lalu jarak Manhattan, jarak city block, jarak kotak catur atau Chebyshev, lalu ada jarak Minkowski, jarak Canberra, jarak Descartes atau Sorensen, divergensi Goldberg-Leibler, dan divergensi Judson-Senan. Untuk kelebihan dan kekurangan algoritma KNN itu sendiri, ada berbagai macam kelebihan serta kekurangan yang dimiliki oleh KNN tersebut. Untuk kelebihan itu sendiri, yaitu pertama, cocok untuk data numerik, kedua simple, efektif jika data besar, intuitif, performa cukup baik, dan tahan terhadap data latih yang diisi. Untuk kekurangan sendiri, yaitu waktu komputasi tinggi jika data lebih besar, disebabkan oleh semua data diukur jaraknya untuk setiap data uji. Sangat sensitif dengan ciri yang redundant atau tidak relevan, ditanggulangi dengan seleksi ciri atau meminta ciri. Tidak diketahui perhitungan jarak apa yang paling sesuai untuk dataset tertentu. Kesimpulan, algoritma KNN atau Canarius Network merupakan salah satu algoritma klasifikasi yang cukup handal dan banyak digunakan. Klasifikasi yang pada algoritma KNN didasarkan pada kedekatan di antara setiap fitur atau atribut dengan kelas. Menggunakan sistem voting, algoritma KNN dapat digunakan pada data numerik. Kelemahan dari algoritma KNN itu sendiri adalah waktu komputasi tinggi jika kita menggunakan data yang besar, karena semua data diukur jaraknya untuk setiap data uji. Buat implementasi dari Canarius Network, pertama pilih file, kita namain dulu, kita rename
data. Pilih filenya dulu. Kita pilih filenya data rumah. Nah, di sini kategorikal target. Target tuh untuk target prediksi. Value-nya ada 1.400.000.000, 600.000.000, 700.000.000. Kita apply. Nah, kalau mau lihat datanya dalam bentuk table, kita pilih data table. Nah, di sini kelihatan data table. Ada kolom harga, nama rumah, luas bangunan, dan luas tanah. Kita rapiin dulu. Nah, setelah itu kita tarik ke sini icon test and score. Test and score. Sini masih kosong ya, karena belum ditaruh KNN. Tutup dulu, terapi. Nah, dari data ini ditarik lagi, pilih KNN. KNN itu kepanjangan dari K nearest neighbor. Nah, number of neighbor 3, benar. Di sini metriknya Euclidean, terus weeknya by distance. KNN-nya kita koneksiin ke test and score. Kita cek di sini. Nah, di sini udah muncul ya. Ada model, out, CA, F1, preg, recall, MCC. Zpreg itu 0,511 sama dengan 50%, itu sama kayak 50%. Kalau mau lihat datanya, kita taruh data table di sini. Data table, nah kelihatan kan di sini tuh ada KNN untuk 400 juta, 600 juta, 700, ada semua ini. Setelah itu kita kasih confusion matrix di sini untuk melihat prediksinya. Ini 1 miliar 700 juta yang paling banyak. Kita juga bisa ngelihat grafiknya tuh menggunakan scatter plot nih, scatter plot. Sini ada ya warna-warnanya ya. Nah, ini juga nih untuk melihat grafiknya. Kan udah jadi kayak gini, saya mau mencoba testing prediksi untuk memprediksi sebuah harga rumah. Oh, ini kebanyakan 51. Nah, ini saya pilih file data testing, rumah testing. Nah, di sini tuh cuma ada 3 kolom. Nah, kita buat data table dulu. Kalau pengen datanya dalam bentuk table, data table. Ini buat yang testing aja sih sebenarnya. Dari KNN kita tarik sini, pilih prediksi, karena kita mau prediksi dari data ini. Di sini masih kosong kan nih. Terus kita tarik lagi dari prediksi itu, pilih select column. Di sini juga masih kosong. Gimana biar ada isinya, kita tarik dari data testing ke select column. Nah kan di sini muncul nama rumah, luas bangunan, luas tanah. Ada 3 kolom. Nah, di prediksi kita cek. Nah, di sini ketahuan. Tadi kan KNN-nya belum ada di data testing, cuma ada nama rumah, luas bangunan, luas tanah. Karena udah diprediksi, kita dapat rumah A tuh dengan luas bangunan 200, luas tanah 140, kita dapat di harga 700 juta. Sedangkan rumah B luas bangunan 230, luas tanah 193, kita dapat di harga 800 juta.
Biar lebih rapi sih dikasih table, data table. Nah ini data table. Kelihatan. Tuh lebih rapi. Jadi di sini prediksi kita menggunakan KNN tuh berhasil.